Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil sederhana saja. Hari ini Kamis 27 Mei 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini memang terkadang bukan hal-hal yang enak yang kita alami. Terkadang kita pun mengalami sesuatu yang membuat kita menderita, sakit, kesedihan, kesulitan, kesusahan, derita, dan itu mungkin pada saat ini sedang kita alami. Saya sedang mengalami hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti halnya Bartimeus pengemis buta yang berseru kepada Tuhan Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dengan kalimat ini saya menangkap betapa Bartimeus itu mendoakan kita atau mengajak kita berdoa. Mengajak kita berdoa ketika kita mengalami derita, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami sakit. Bartimeus mengajarkan kita untuk berseru kepada Tuhan Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan ketika kita mengalami hal-hal yang menyedihkan, derita, sakit itu, entah kita sendiri mengalami atau siapa saja yang mengalami, orang tua, entah anak, saudara-saudari kita yang sedang menderita, yang sedang sakit, yang sedang kesusahan, yang sedang kesulitan, mari kita ucapkan seperti diucapkan, diserukan oleh Bartimeus pengemis yang buta ini, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan mungkin saja ketika kita berseru kepada Tuhan Yesus, kita banyak menghadapi hambatan-hambatan. Mungkin ada orang yang mencemooh kita, sama seperti dalam bacaan Injil. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Mungkin banyak orang, untuk apa mengatakan kepada kita, untuk apa kamu berdoa atau kamu menderita juga, kamu kesulitan juga, kamu sakit juga. Itu. Tetapi kemudian Bartimeus tidak diam saja. Dan ia berseru lebih keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan akhirnya Tuhan Yesus mendengar teriakan dari Bartimeus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus mengatakan, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya sebagai tanda dia merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Dan pada hari itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mengenai kesembuhan juga, mari pertama-tama yang kita mohon itu adalah kesembuhan batin kita. Karena ada kalanya kesembuhan fisik agak sulit kita dapatkan. Saya sendiri ada aneurisma di kepala dan sampai sekarang tetap ada. Saya berdoa supaya disembuhkan, tapi Tuhan menjawab dengan cara ya kehendak Tuhan sendiri. Dan akhirnya saya mengatakan, "Ya sudah Tuhan, jagalah aku,
kuatkanlah aku. Semoga aku selalu mendapatkan kekuatan ilahi darimu. Dan saya percaya lewat caranya tersendiri, meskipun aneurisma di kepala saya ini tidak bisa hilang, tapi saya sadar dan saya percaya kekuatan Tuhan itu hadir. Tuhan yang mencintai saya, Tuhan yang menjaga saya, Tuhan yang melindungi saya, itu akan saya alami. Maka dari itu saya juga akan berseru kepada Tuhan Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, kasihilah aku, kasihanilah aku. Dan saya tidak mau memaksakan kehendak saya kepada Tuhan, tapi yang mau saya terima adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada saya. Dan saya percaya perlindungan Tuhan, kekuatan ilahi dari Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan akan saya alami, akan Anda alami ketika Anda mengalami sakit, mengalami derita, mengalami cobaan, mengalami himpitan, mengalami kesedihan dalam hidup ini. Yang penting adalah Tuhan selalu berbelas kasih dan menyertai saya, menyertai kita, menyertai Anda. Belas kasih Allah, belas kasih Tuhan akan turun atas kita. Saya percaya itu, sangat percaya. Tapi saya serahkan, Tuhan, belas kasih seperti apa yang akan Kau berikan kepada saya terima. Dan saya percaya di atas segalanya ini Engkau selalu mengasihani saya, mengasihaniku, mengasihani Anda juga. Maka dari itu, jangan takut akan kehabisan belas kasih dari Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Amin.